Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Setelah minggu lalu kita beribadah di tempat yang berbeda, di Sentul Bogor. Tapi Tuhan kasih kekuatan kita sepekan ini, Tuhan kasih kita berkat dan anugerah sepekan ini, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada untuk kembali datang di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Rancangan-Mu terbaik buat hidup kami Tuhan. Meskipun kadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, tapi kami percaya ke depannya kami akan mengerti bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami selalu percaya Tuhan, kalau setiap hari kami berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian ini karena Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Meskipun tak mengerti apa yang ku
apapun, ketika kita di rumah, ketika kita dalam pekerjaan, ketika kita di kantor, ketika kita tempat usaha, kita percaya kita melangkah ada mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, sebab Tuhan Maha Besar. Semangat lagi buat Tuhan. Dengan pujian ini, sebab Tuhan. Greta nangis keluar, mamahnya di sini. Ingat saya waktu Olin juga kecil kayak gitu, mamahnya pelayanan. Kadang dia mama gitu, tapi satu hal yang saya tanamkan bahwa ketika dari kecil dia melihat orang tuanya melayani Tuhan, nanti sampai besar dia juga akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Amin, Mama.
Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena di dalam pengiringan kita mengikut Tuhan, pasti hati kita akan terus, apa yang bisa kita kasih buat Tuhan dengan segala kebaikan Dia adalah dengan melayani Tuhan. Amin. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, kita mau belajar mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan lebih lagi. Saya undang Bapak untuk merenungi pujian yang akan kita naikkan ini sebelum firman Tuhan. Mengikut Yesus. Kita renungkan lagu ini sama-sama Bapak Ibu. Karena semua karena anugerah Tuhan hari ini kita ada. Semua Yesus Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami waktu kesempatan untuk beribadah, waktu yang sangat berharga, waktu yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Seperti pujian kami tadi, jadikanlah kami hamba-hamba yang berkenan selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hamba-Mu menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi jemaat umat-Mu di tempat ini. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini itu berkenan kepada Tuhan, dan jemaat dapat diberkati oleh firman-Mu. Perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini diurapi oleh Tuhan, sehingga menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai 38. Dengan judul Melayani dengan Hati Hamba. Saya bacakan ya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semua, silakan mengikuti melalui HP atau Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai dengan 38. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi, dan Tuhan Bapa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu, saya sedang tidak khotbah Natal ya. Memang ini biasa kok. Ayat ini disampaikan pada saat Natal. Tapi ada sesuatu yang menarik yang mau kita lihat dari pribadi Maria. Ya. Maria adalah seseorang yang dikaruniai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Maria adalah yang dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak perempuan Israel, Maria dipilih oleh Tuhan, dikaruniai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Kita tahu ini suatu tugas
suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab yang berat, sangat berat. Bahkan ini tugas dan tanggung jawab yang mustahil harus dilakukan. Tetapi Maria ini mempunyai sikap, ya, mempunyai sikap yang luar biasa. Ayat ini diceritakan bahwa Maria menerima tanggung jawab itu. Maria menerima misi Tuhan itu. Walaupun konsekuensinya sangat berat, dia pasti akan dilecehkan, dia pasti akan dihina, dia pasti akan dicaci maki, bahkan bisa dirajam batu menurut aturan orang Israel Yahudi karena menikah, karena hamil di luar pernikahan. Tetapi inilah sikap Maria yang luar biasa. Maria tidak menolak, ya, walaupun di awal dialognya dia mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat itu menegaskan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Perkataan-perkataan inilah yang membuat Maria memiliki berubah sikap dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang membuat Maria ini menjadi mungkin menerima karunia dan kuasa Tuhan itu untuk melahirkan Yesus adalah sikapnya yang ke ayat 30. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sikap Maria yang luar biasa yang ditunjukkan. Belum tentu orang seperti Maria atau orang yang bernama Maria hidup zaman sekarang ini menerima kayak begini. Ya. Ya. Tapi Maria yang diceritakan di dalam kitab Lukas ini adalah Maria yang memiliki hati hamba. Maria yang memiliki sikap hidup hamba. Ketika dia diberitakan untuk menerima karunia itu, dia memiliki pernyataan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Bapak Ibu, kita pun adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Pertama-tama awal mula adalah kita telah ditebus. Ya. Kita telah ditebus dari dosa, dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib. Kita telah diangkat jadi anak Tuhan. Kita telah ditebus dengan darahnya, dengan pengorbanan Yesus. Selain kita ditebus dari dosa, diangkat, dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib, kita diangkat menjadi anak Tuhan, kita diadopsi menjadi anak Tuhan, kita sekaligus mendapat predikat seorang hamba. Ya. Jadi itu satu paket. Hamba-hamba di sini adalah hamba-hamba kebenaran yang juga mempunyai kewajiban, tidak ada yang lain adalah melayani Tuhan. Tugas hamba tidak ada lain kecuali melayani. Sama seperti Maria ketika dia menerima firman itu, ketika dia menerima Roh Kudus itu di dalam dirinya, dia menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan. Seorang hamba tidak ada lain tugasnya adalah melayani tuannya. Ingatlah selalu bahwa Yesus meneladankan dirinya sebagai hamba yang melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan menyadari bahwa dirinya hamba dan memiliki sikap hamba.
Dan kita juga yang adalah muridnya, kita akan melakukan hal yang sama dan tidak menempatkan diri sebagai bos untuk dilayani. Kita cenderung suka kalau kita dilayani daripada melayani. Betul gak? Ya. Saya kepala prodi di STT Rahmat Immanuel. Wah, kalau ada sesuatu berbagai hal acara kami dilayani. Ya. Karena pimpinan. Anda juga pasti punya jabatan sebagian besar di kantor. Pasti ada sesuatu yang paling suka untuk dilayani. Kita akhirnya terbawa kepada situasi atau suasana, bahkan akhirnya sikap suka dilayani daripada melayani. Ya. Suka ditraktir daripada mentraktir. Suka disumbang daripada menyumbang. Pokoknya yang awalan pada awalnya itu baik. Tapi kalau kita terus-menerus menggunakan kata di, ini jadi lama-lama nggak enak. Dibesuk. Kalau dibesuk berarti kita yang susah kan? Apalagi dibesuk, dihibur. Akhirnya kita kembali kepada, wah saya yang susah ya. Lama-lama dinya enak, dilayani, ditraktir, disumbang. Tapi lama-lama kok dinya nggak enak ya. Dibesuk, dihibur, berarti kita yang susah. Kita yang perlu dibesuk atau dihibur. Jadi kata di pada awalnya enak. Tetapi kalau selanjutnya kata di akhirnya tidak enak. Maka saya lebih setuju kalau kita menggunakan kata me daripada kata di. Melayani, mengasihi, ya, apalagi? Menyumbang, membagi, menghibur, membesuk. Ya. Jadi kita mesti belajar, akhirnya kalau sebelumnya kita suka dengan kata dilayani, disumbang, ditraktir dan lain sebagainya, sekarang harus berubah. Bahwa kita harus belajar melayani, belajar mengasihi, belajar membagi, dan belajar yang lain. Ya. Seperti halnya Maria, dia menunjukkan sikap melayani dengan hati hamba. Bahkan kita belajar sendiri dari Alkitab, Tuhan Yesus juga menunjukkan melayani dengan hati hamba ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Seharusnya murid-muridnya yang membasuh kaki Yesus. Tetapi Yesus yang berinisiatif, yang memiliki hati hamba, membasuh kaki-kaki muridnya. Kita seharusnya melayani dengan hati hamba, kita seharusnya melayani dengan hati hamba. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya melayani dengan hati hamba. Nah ini yang mau kita renungkan ya. Pagi ini Bapak Ibu, mari fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya enggak akan lama khotbahnya. Ya, tapi hari ini ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan melalui hidup kita sebagai hamba Tuhan, yaitu melayani dengan hati hamba. Ini sudah kita bahas pada acara di Sentul kemarin oleh Bapak Gembala, tapi saya bahas lagi. Ya, bahwa kita seharusnya melayani dengan hati hamba. Bagaimana kita seharusnya melayani dengan hati hamba? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, ada 3 cara
untuk kita dapat seharusnya melayani dengan hati hamba. Cara yang pertama adalah kita melayani dengan ketulusan hati. Ayat 28 sampai ayat 30 ya, ayat yang tadi kita baca. Sampai ayat 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Cara yang pertama untuk kita dapat melayani dengan hati hamba adalah kita melayani dengan ketulusan hati. Seperti sikap Maria yang menerima malaikat itu, ya, yang menerima firman itu dengan sikap tulus. Artinya dia menerima dengan lapang dada. Dia menerima dengan kebesaran hati. Dia menerima dengan keterbukaan hati. Tidak ada embel-embel. Tidak ada udang di balik bakwan. Tidak ada udang di balik batu. Ini tanda atau ciri atau cara untuk kita dapat melayani dengan hati hamba seperti Maria. Menerima pelayanan itu, tugas itu dengan ketulusan hati. Kita mesti menyadari pelayanan yang kita terima itu didasari oleh kasih karunia Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya, kita diangkat menjadi anaknya, dan kita juga diangkat menjadi hamba-hambanya. Semua itu kasih karunia Tuhan. Semua itu anugerah Tuhan. Jadi kalau kita dasari pelayanan kita dengan kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi pelayan yang dipenuhi dengan ketulusan pengabdian. Dipenuhi dengan ketulusan hati ketika kita melayani Tuhan. Ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kalau melayani seringkali ada motivasi uang, UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, akhirnya kita di dalam pelayanan tidak lagi tulus, tapi fulus. Karena kita punya motivasi yang tidak tulus. Yang penting fulus. Ya. Kalau kita melayani dengan dimotivasi oleh embel-embel uang, duit, ya, wah, saya dapat apa dari gereja ini? Saya udah melayani loh, 10 tahun, 20 tahun. Gereja ini kasih apa? Berarti kita seringkali dipenuhi dengan ketidaktulusan hati dalam melayani Tuhan. Ya. Kita tidak tulus lagi, kita tidak membangun pelayanan itu dengan sukacita lagi. Tetapi kita membangun pelayanan dengan hitung-hitungan uang. Ya. Kita membangun pelayanan dengan tidak tulus. Kita di sini ada beberapa orang dapat persembahan kasih dari gereja. Ya. Gereja sudah mempunyai berkat ya untuk
mengadakan adanya persembahan kasih. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai motivasi. Motivasi kita mesti tulus. Karena kita sudah diberikan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya. Kita sudah menerima berkat yang lebih besar, maka kita memiliki kewajiban ya untuk melayani Tuhan dengan tulus. Saya dapat apa nanti nih Natal, bingkisan? Ya, wah kalau nggak dapat, keterlaluan nih gereja. Ya. Kita jadi seringkali motivasi kita melayani Tuhan seringkali melayani dengan uang. Karena uang. Zaman dulu itu kereta api katanya suaranya susah. Duit gitu ya. Jadi susahnya itu bisa diobati kalau ada duit. Ya. Mari kita melayani dengan ketulusan hati. Pelayanan yang didasari pada kemampuan atau skill, mengejar posisi atau jabatan, atau menjadi sarana agar diakui orang akan membawa pelakunya kepada kesombongan. Tidak tulus lagi. Kita memang perlu ya, pelayanan itu memiliki skill, itu akan lebih baik kita melayani Tuhan. Punya skill main musik, punya skill suara. Ya, saya bersyukur ya di gereja ini saya masih dipilih jadi singer, jadi WL. Padahal suara saya hancur. Hancur suara saya. Saya sebenarnya nggak pede saya. Kalau udah WL, mendingan saya disuruh khotbah atau ngajar lah. Tapi kalau saya masih dipilih di tempat ini, ditentukan oleh koordinator di sini untuk jadi singer, jadi WL, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Saya kadang mikir kalau udah, wah WL, pergumulan berat buat saya. Kalau, Bang, khotbah, oh siap. Mau khotbah apa, Om? Siap. Tapi kalau disuruh WL, aduh ngulik lagu, aduh nggak nyambung lagi nih suaranya. Aduh, tim multimedia pusing lagi ngatur-ngatur volumenya. Ya, jadi karena kadang ada jokes di antara kami multimedia itu, Bang Daulat WL kita matiin aja. Atau kita kurangin, singer nih ganggu-ganggu suasana hadirat Tuhan damai sejahtera. Ya. Di apapun jenis pelayanan kita, kalau kita masih dipilih, kita masih diminta, kita masih disuruh untuk melakukan pelayanan, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari layani dengan kasih karunia itu ketika akhirnya kita melayani dengan ketulusan. Ya. Salah satu aspek melayani dengan ketulusan hati adalah melayani bukan dengan keterpaksaan. Selain melayani dengan motivasi yang salah atau yang lain-lain tadi ya. Keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat, memberi yang terbaik, tidak mungkin memberi yang excellent, tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan menjadi berkat bagi yang dilayani dan menyukakan hati Tuhan. Ya. Jadi kita melayani ketulusan hati dengan kerelaan. Melayani ketulusan hati dengan pengabdian. Dengan kesungguhan kepada Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, Yusuf Barnabas dan Ananias Safira. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi walaupun mereka pelayan Tuhan, mereka memiliki tanggung jawab. Karena segala harta yang mereka miliki, mereka harus jual untuk menghidupi pelayanan pada masa itu. Tapi Yusuf Barnabas ini luar biasa.
Kalau kita membaca Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37, Yusuf Barnabas ini memberikan dengan sukacita, memberikan dengan ketulusan hati, segala miliknya, milik ladangnya, tanahnya diberikan kepada para rasul, ditaruh di kaki para rasul-rasul pada saat itu. Tetapi beda dengan Ananias Safira. Dia memberikan apa yang dia punya, tetapi tidak dengan kerelaan. Dia simpan setengah, tapi dia laporkan katanya semuanya. Ya. Akhirnya kita tahu di Kisah Para Rasul pasal 5, Yusuf Barnabas diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menginjil kemana-mana bersama dengan Rasul Paulus. Tetapi beda dengan Ananias Safira. Mereka suami istri, dua-duanya mati. Dua contoh yang melayani dengan ketulusan hati dan melayani tidak dengan ketulusan hati. Jadi mari kita melayani dengan ketulusan hati, Bapak Ibu. Ya. Mari kita melayani dengan ketulusan hati. Maka kita akan memiliki sikap hati hamba di dalam pelayanan. Yang kedua, melayani dengan ketaatan. Ya. Melayani dengan ketaatan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya tidak baca ayat ini, tapi saya jelaskan. Ayat ini berbicara tentang murid-muridnya yang sedang kesusahan, ya. Dia tidak mendapat ikan satu ekor pun, ekornya pun nggak nyangkut. Ya. Susah mereka mau makan apa, harus menghidupi anak dan istrinya. Tapi katanya di dalam ayat itu, sudah semalam-malaman guru kami tidak mendapat ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, hai Simon, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon beralasan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Murid-muridnya menunjukkan ketaatan. Ketika gurunya, ketika Tuhan menyuruh, memberikan perintah. Orang yang punya hati hamba, memiliki hati hamba, dia pasti memiliki ketaatan. Dia seharusnya memiliki ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada pimpinan. Di sini pimpinan kita Bapak Gembala, ada Bapak Rohani juga. Ada hamba-hamba Tuhan. Orang yang memiliki hati hamba, dia akan seharusnya memiliki ketaatan. Taat. Ketika Bapak Gembala, ketika Bapak Rohani kita menyarankan sesuatu, menghendaki sesuatu, ada sesuatu di dalam diri kita, ya, berarti itu yang harus kita belajar untuk taat melakukannya. Saya bawa beberapa kali WA, Bapak Gembala bilang begini, ya siap Om. Karena itu untuk kebaikan saya, itu untuk kebaikan pelayanan saya. Kalau kita melawan, kita memberontak, berarti kita tidak memiliki sikap hati hamba. Ya. Tapi kita melayani dengan hati hamba, maka kita seharusnya memiliki sikap taat. Taat walaupun susah, walaupun bertentangan dengan kedagingan kita, bertentangan dengan apa yang menjadi mau kita. Ya. Tetapi kalau kita belajar taat,
maka pelayanan kita akan diberkati Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan, dan sikap kita memiliki hormat dan taat kepada Tuhan dan pimpinan. Ya, ketaatan itu penting, harus dibangun terus-menerus. Karena kita punya background, mungkin karena kekerasan, akhirnya kita muncul sikap memberontak, sikap melawan. Dan itu harus dilawan dengan ketaatan. Janda di Sarfat juga begitu. Ketika Elia minta, buatlah satu roti buatku. Janda di Sarfat ini mengeluh, wah kalau nanti saya buat Pak Elia, hari ini juga saya buat, setelah itu saya dan anak-anak saya mati. Tetapi apa yang dilakukan setelah itu? Dia taat. Janda di Sarfat ini taat. Dan Tuhan pelihara hidupnya sepanjang masa kekeringan dan kelaparan pada masa itu. Nah, baiklah kita memiliki ketaatan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di sini. Di sini ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, ada Bapak Rohani, kita taat sama beliau. Kita tunduk dan taat kepada otoritas. Maka hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Terlebih kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita sudah dengar beribu-ribu kali firman Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan, seringkali kita nggak mau taat. Ya, seringkali kita kesulitan atau melawan untuk perintah Tuhan. Tetapi kalau kita mau memiliki hati hamba, kita harus belajar taat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, melayani dengan ketekunan. Belajar dari Yusuf yang memiliki ketekunan. Tekun artinya rajin. Ya. Tekun juga artinya memegang teguh. Tekun juga artinya pantang menyerah. Kerajinan Yusuf jelas, di rumah ayahnya dia rajin. Di rumah Potifar dia sangat rajin. Bahkan segala harta milik Potifar, kekuasaan diberikan kepada Yusuf. Di penjara juga Yusuf rajin. Bahkan terlebih lagi ketika Yusuf dipercaya Tuhan diberikan berkat menjadi Perdana Menteri di istana Firaun. Juga Yusuf menunjukkan kerajinannya. Ya, Yusuf memegang teguh janji Tuhan. Yusuf pantang menyerah menghadapi tantangan. Dia pantang menyerah walaupun dia menjadi budak dan menjadi napi. Dia nggak pantang menyerah, dia nggak mundur, dia nggak menolak panggilan Tuhan, dia terus jalani. Ya, pantang menyerah, terus berjuang. Maka Yusuf mendapat berkat Tuhan. Tekun bukan hanya tetap melakukan apa yang dikerjakan, tetapi tetap melakukannya dengan kualitas yang tetap atau lebih. Itu tekun. Ya, dampak dari ketekunan Yusuf itu luar biasa. Dampak dari kepribadian Yusuf yang tekun, yang rajin, akhirnya Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yusuf menjadi pelopor bagi terbentuknya bangsa Israel. Suatu bangsa yang besar. Yusuf menjadi kontribusi terhadap terbentuknya bangsa Israel. Yusuf luar biasa. Yusuf dalam perjanjian yang lama menggambarkan Yesus dari perjanjian baru. Yesus juga orang yang rajin. Pagi-pagi benar dia berdoa, pagi-pagi benar sudah melayani Tuhan, setelah berdoa melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Kita lihat 3,5 tahun Tuhan Yesus itu bekerja dengan keras, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia taat karena kerajinannya.
karena ketekunannya Tuhan Yesus. Taat dia sampai mati untuk menebus kita. Mari Bapak Ibu, saya enggak khotbah lama-lama. Marilah kita melayani dengan hati hamba. Kita seharusnya melayani dengan hati hamba. Bagaimana kita seharusnya melayani dengan hati hamba? Melayani dengan ketulusan, melayani dengan ketaatan, dan melayani dengan ketekunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu. Begitu menguatkan kami, menghibur kami, menasehati kami, agar kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati hamba. Sebagai bagian dari kami mengiring Yesus, mengikuti Yesus dalam hidup kami, maka kami menunjukkan sikap melayani dengan hati hamba. Biarlah roh kami Tuhan terus menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan hati hamba. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Petara Daulat Tambunan untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak nih, doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah ini. Bentar kami akan membawa berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami bawa ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, berkati semua tangan-tangan yang memberi, dan biarlah apa ditabur dituai. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian. Kami terima kuasa. WL-nya Saudari Foske, singernya Saudari Priska, dan Saudari Felicia, di media Ibu Marlin, Tuan Pak Yusuf.
ibadah sepekan PRBI di tanggal 28. Minggu depan ya. Saja pengumumannya, kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Doa syafaat. Mari saya undang bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di akhir ibadah ini. Terimalah setiap pujian, penyembahan kami, persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami laksanakan berguna di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk acara Natal kami, tanggal 17 Desember ibadah Natal umum. Tuhan berkati biar seluruh rangkaian acara boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh panitia yang nanti akan ditunjuk, yang akan ditetapkan untuk melayani. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Dan Natal-Natal sekolah minggu, Natal kaum muda, Tuhan juga berkati. Tuhan urapi setiap acara, supaya tidak hanya sekadar rutinitas Natal yang kami lakukan, tetapi ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan, Tuhan lawat dalam diri kami. Berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah akan nantikan kami pada acara Natal nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala kami, berkati Bapak Rohani kami, berkati seluruh staf Gembala Majelis, para pelayan-pelayan Tuhan, berkati kami semua. Berkati juga Bapak Gembala kami yang akan melayani di Blitar pada tanggal 26 sampai 30 Oktober. Biar Tuhan menyertai dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan pelayanan yang disertai dengan mujizat dan kuasa Tuhan menyertai. Banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh mengenal dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun politik yang kami lihat sudah semakin memanas Tuhan, biarlah Kau Tuhan terus karuniakan damai sejahtera bagi kami semua, bangsa-Mu, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh kami semua rakyat Indonesia diberikan keamanan dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, tapi sebelumnya kami pulang Tuhan, Engkau beracara, berkenan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, mari fokuskan kehidupan kita dan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Karena saat ini Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Tuhan mencukupkan segala keperluan-Mu. Tuhan menyembuhkan segala penyakit-Mu. Tuhan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberi Engkau kemenangan. Segala berkat rahmat dari Bapa di surga melimpah atas diri kita semua. Segala cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus dengan kuasanya, dengan kekuatannya, dengan penghiburannya dan pertolongannya menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin.